Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Saputra Lalim, NIM 2018-65023. Di sini saya dari Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknik Informatika dari Universitas Papua. Saya akan menjelaskan materi tentang fisika dasar 1 mengenai kinematika 2 dimensi. Saya sini mengambil 3 contoh soal. Soal pertama yaitu pengangkut surat pedesaan meninggalkan kantor pos dan berkendara sejauh 22,0 km ke arah utara. Kemudian, ia kembali mengemudi ke arah 60,0 derajat selatan dari timur sejauh 47,0 km. Berapa perpindahannya dari kantor pos? Di sini saya sudah menggambarkan ilustrasi tentang soal nomor 1 tersebut. Yang diketahui adalah D1X sama dengan 0, D1Y sama dengan 22,0 km, dan V sama dengan 47,0 km, dan Theta sama dengan 60,0 derajat. Ditanyakan adalah perpindahan dalam kurung huruf besar D. Sebelum kita terjun untuk menjawab pertanyaan itu adalah kita harus mencari terlebih dahulu cari D2 dari komponen X dan Y. D2X sama dengan positif V kali cos theta sama dengan positif 47,0 km kali cos 60 derajat sama dengan positif 47,0 km kali 1 per 2 sama dengan positif 23,5 km, dan D2Y sama dengan minus V kali sin theta sama dengan min 47,0 km kali sin 60 derajat sama dengan min 47,0 km kali setengah akar 3 sama dengan min 47,0 km kali 0,866 sama dengan min 40,7 km. Kemudian setelah kita mencari nilai dari D2, kita akan mencari nilai dari DX dan DY. DX sama dengan D1X tambah D2X sama dengan 0 km tambah 23,5 km sama dengan 23,5 km. DY sama dengan D1Y tambah D2Y sama dengan D22,0 km tambah dalam kurung negatif 40,7 km kurung sama dengan negatif 18,7 km. Dan kita mencari perpindahan D. D sama dengan akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat sama dengan akar dalam kurung 23,5 km kuadrat tambah min 18,7 km kuadrat sama dengan akar 55,25 km kuadrat tambah 349,69 km kuadrat sama dengan akar 901,94 km kuadrat sama dengan 30,03 km dibulatkan menjadi 30,0 km. Setelah itu kita akan mencari tan theta sama dengan dy per dx sama dengan min 18,7 km bagi 23,5 km sama dengan min 0,796 sama dengan min 38,5 derajat. Itu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu bola yang ditendang secara miring dari sudut 37,0 derajat dengan kecepatan 20,0 meter per second seperti yang ditunjukkan gambar di atas. Gambar yang di atas itu adalah ilustrasi yang telah saya buat, dan di sini akan kita cari yaitu A. Ketinggian maksimum, B. Waktu perjalanan sebelum bola menyentuh tanah, C. Seberapa jauh bola menyentuh tanah, dan D. Vektor kecepatan pada ketinggian maksimum, lalu E. Vektor percepatan pada ketinggian maksimum. Pernyataannya yaitu abaikan hambatan udara dan rotasi bola. Yang diketahui adalah theta sama dengan 37,0 derajat, V sama dengan 20,0 meter per second, dan G sama dengan 9,80 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah A, yaitu dilambangkan dengan Y, dan B dilambangkan dengan T, lalu C dilambangkan dengan X, dan D dilambangkan dengan V max
dan E dilambangkan dengan A. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan mencari dulu Vx0 dan Vy0. V0 kali cos 37 derajat sama dengan 20,0 meter per second kali 0,799. Vy0 sama dengan ketahui theta sama dengan 37,0 derajat, V sama dengan 20,0 meter per second, dan G sama dengan 9,80 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah A dilambangkan dengan Y, dan B dilambangkan dengan T, dan C dilambangkan dengan X, dan D dilambangkan dengan F, Vmax, dan E dilambangkan dengan A. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan mencari Vx0 dan Vy0. Vx0 sama dengan V0 kali cos 37 derajat sama dengan 20,0 meter per second kali 0,799 sama dengan 16,0 meter per second. Dan Vy0 sama dengan V0 kali sin 37,0 derajat sama dengan 20,0 meter per second kali 0,602 sama dengan 12,0 meter per second. Kita akan langsung menjawab pertanyaan pertama, yaitu A sama dengan V0 bagi G sama dengan 12,0 meter per second bagi 9,80 meter per second kuadrat sama dengan 1,22 second. Y sama dengan Vy0 kali T kurang setengah G kali T kuadrat sama dengan 12,0 meter per second kali 1,22 second kurang setengah 9,80 meter per second kuadrat kali 1,22 second kuadrat sama dengan 14,64 meter kurang 7,29 meter sama dengan 7,35 meter. Lanjut ke soal berikut B. Y sama dengan Y0 tambah Vy0 kali T kurang setengah kali G kali T kuadrat. Keterangannya yaitu T sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, Y sama dengan 0. 0 sama dengan 0 tambah 12,0 meter per second kali T kurang setengah kali 9,8 meter per second kuadrat kali T kuadrat. Sini dalam kurung setengah kali 9,8 meter per second kuadrat kali T kurang 12,0 meter per second kali T sama dengan 0. T sama dengan 2 kali 120 meter per second bagi 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 2,45 second. Oke, C. X0 sama dengan 0, AX sama dengan 0, Fx0 sama dengan 16,0 meter per second. X sama dengan Fx0 kali T sama dengan 16,05 meter per second kali 2,45 second sama dengan 39,2 meter. Kita lanjut ke soal D. V sama dengan Vx0 sama dengan V0 kali cos 37 derajat sama dengan 16 meter per second. Lanjut ke soal E. A sama dengan G sama dengan 9,80 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu kecepatan perahu di air tenang VBW sama dengan 1,85 meter per second jika perahu akan melakukan perjalanan langsung melintasi sungai yang arusnya memiliki kecepatan VWS sama dengan 1,20 meter per second. Pada sudut hulu berapakah perahu harus mengarah? Di sini saya sudah menggambarkan ilustrasi dari soal nomor 3 ini. Dan di sini diketahui yaitu VBW sama dengan 1,85 meter per second dan VWS sama dengan 1,20 meter per second. Yang ditanyakan adalah theta atau sudut. Oke, kita langsung menjawabnya, yaitu sin theta sama dengan VWS bagi VBW sama dengan 1,20 meter per second bagi 1,85 meter per second sama dengan 0,6486. Theta sama dengan 40,4 derajat, yaitu jadi sudut perahu harus mengarah ke hulu pada sudut 40,4 derajat.